Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur otak. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Neuroscience. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Abdul Rahim dengan NIM 153419043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otak dan fungsi otak. Yang pertama, pengertian otak. Otak merupakan pusat sistem saraf pada vertebrata dan invertebrata lainnya. Otak manusia merupakan struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi otak. Berikut ini peran dan fungsi otak antara lain. Yang pertama, sebagai pusat regulasi untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti kognisi, menyelesaikan masalah, merangsang kreativitas, merencanakan sesuatu, mengontrol perasaan, berbahasa secara umum, memberikan penilaian dan lainnya. Yang kedua, sebagai alat sensor terhadap berbagai perasaan seperti tertekan, merespon sentuhan, tekanan, serta menghasilkan rasa sakit. Yang ketiga, sebagai alat penerjemah verbal sehingga bisa mendengar, menangkap, serta mengartikan informasi dan bisa menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang keempat, sebagai pusat dalam mengatur semua gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengaturan keseimbangan sehingga seseorang bisa bergerak dan tidak terjatuh. Yang kelima, sebagai pusat penerimaan informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan sesuai dengan bentuk aslinya. Saraf yang membawa informasi neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aktif. Neuron satu dengan neuron lainnya saling berhubungan. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aktif ke neuron lainnya yang disebut neuron transmitter. Neuron transmitter neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aktif ke neuron lainnya yang disebut neuron transmitter. Neuron transmitter dibawa dan dikirimkan manusia. Manusia memiliki ratusan hingga jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa berbagai info ke otak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Asabi dengan NIM 153419031. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian otak. Anatomi otak terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar adalah bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak hewan. Dengan otak besar, manusia bisa berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, dan mengingat. Kecerdasan seseorang juga diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar tersusun atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama, lobus frontal, merupakan bagian otak besar yang terdapat di bagian depan. Lobus frontal berhubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, lobus parietal merupakan bagian otak besar yang terdapat di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh seperti tekanan, sentuhan, rabaan, dan lainnya. Yang ketiga, lobus occipital merupakan bagian otak besar yang terdapat pada bagian belakang. Lobus ini berhubungan dengan fungsi penglihatan.
manusia sehingga tubuh mampu membedakan berbagai hal yang nampak mata. Yang keempat, lobus temporal merupakan bagian otak besar yang terdapat di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara manusia sehingga manusia bisa berbicara dan membedakan berbagai bahasa. Yang kelima, otak kecil. Otak kecil adalah bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya berada pada bagian belakang kepala. Otak kecil ini berhubungan dengan leher bagian atas. Fungsi otak kecil adalah mengontrol gerakan, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh. Saya Sukmawati Pamentar dengan NIM 152419045. Saya akan membahas tentang batang otak atau brainstem. Nah, batang otak berada pada leher bagian atas dan memanjang sehingga ke sumsum tulang belakang. Fungsi batang otak adalah mengatur fungsi dasar manusia seperti proses pernafasan, proses denyut jantung, serta proses kerja ginjal. Bagian-bagian batang otak diantaranya yang pertama, otak tengah. Nah, otak tengah merupakan bagian batang otak yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Kemudian otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan manusia. Kemudian yang kedua ada medula oblongata. Medula oblongata merupakan titik awal dimulainya syaraf yang akan menuju ke tulang belakang hingga ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis dan organ manusia. Kemudian yang terakhir ada pons otak. Pons otak merupakan bagian otak yang terletak di bawah medula oblongata. Fungsi pons otak adalah mengatur dan meneruskan berbagai informasi ke bagian otak yang lain. Itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 2 tentang struktur otak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum